Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bolo Mojopahit dimanapun Anda semuanya berada? Semoga di hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, keberkahan, keberuntungan, keberlimpahan, kesuksesan dan juga kebahagiaan. Nah, senang sekali hari ini kembali kami masih bisa menyapa panjenengan semuanya bersama dengan Galeri Bumi Mojopahit. Dari Bumi Mojopahit Mojokerto, kita lestarikan Tosan Aji Nusantara. Di episode kita kali ini saya ingin mengajak Bolo Mojopahit, kita akan kembali lagi untuk belajar dalam mengenal dunia Tosan Aji. Ini khususnya bagi para pecinta Tosan Aji pemula atau juga bagi panjenengan yang pengen mengetahui dari filosofi dan juga tuah dari dapur dan juga pamor dari pusaka-pusaka. Nah, ini untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Bolo semuanya untuk mereview dari salah satu koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit. Ini adalah pusakanya istimewa, pusakanya warongkonya memakai warongko Gayaman Jogja. Estimasi kayunya adalah kayu Timuhu Bolo dan dia memakai pendok bunton kemalu merah. Ini kalau kita melihat di name tag-nya ini namanya adalah Dapur Kebolajer dengan Pamor Bendo Segodo. Lah, ini insya Allah adalah pusaka yang istimewa. Pusaka ini bisa dikatakan adalah pusaka yang masih tergolong utuh. Dan pusaka ini tentunya adalah pusaka sepuh Bolo. Nah, seperti apa wujud dari pusakanya? Kita langsung saja akan mereview dan juga sedikit kita akan mengulas tentang filosofi dan juga tuah dari dapur dan pamornya sebagai bahan kita untuk belajar dalam mengenal dunia Tosan Aji. Oke Bolo semuanya, inilah pusaka yang akan kita jadikan sebagai bahan belajar kita bersama ya untuk di hari ini. Oke, saya ambil dulu. Nah, sebelum kita melihat pada pusakanya terlebih dahulu seperti biasanya ya, kita akan menikmati dulu keindahan dari warongkonya. Nah, ini dilengkapi dengan warongko Gayaman Jogja. Estimasinya dari kayu telesium. Nah, seperti ini ya. Kayu Timuhu ini. Kayu, iya, maaf ya, kayu Timuhu. Nah, ini ya, jadi di sini ada seperti motif coklatnya ini ya. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah kayunya kayu Timuhu. Memang kebanyakan dari koleksi-koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit kayu telesium. Telesium. Nah, ini dilengkapi dengan pendoknya, pendok bunton. Pendok bunton kemalu merah. Kemalu merah. Nah, ini untuk di warongkonya juga sangat serasi dengan dadernya, sepertinya dari jenis kayu yang sama ini ya. Iya, benar sekali, ini dari jenis kayu yang sama-sama kayu Timuhu. Nah, seperti apa wujud dari pusakanya? Langsung saja kita akan membukanya, sekaligus di sini nanti akan sedikit saya jabarkan tentang filosofi dan juga tuah dari dapur dan pamornya sebagai bahan kita untuk belajar dalam mengenal dunia Tosan Aji. Inilah pusaka kita pada hari ini ya, yang untuk dari dapurnya dari Dapur Kebolajer dengan pamornya Pamor Bendo Segodo. Ya, benar sekali. Ini kalau kita melihat dari pamornya ini bulat-bulatannya sampai ke bagian tepi bilahnya. Jadi ini adalah pusaka dengan pamor Bendo Segodo. Dan untuk di pusaka sendiri dapurnya adalah Dapur Kebolajer. Kalau kita melihat dari gandeknya ini Bu, gandeknya termasuk dari gandek kalau nggak salah ngungkal gerang, jadi bentuknya agak melengkung. Di gandeknya itu dia agak melengkung. Dan kalau kita melihat dari sor-sorannya, terap-terapan dari pusaka ini bilah maupun dengan gonjonya ini masih rapat ya. Jadi masih rapat. Ini adalah salah satu dari ciri pusaka yang istimewa. Dapurnya Dapur Kebolajer dengan pamor Bendo Segodo. Nah, ini silakan diamati dulu, dilihat dulu untuk di pusakanya. Siapa tahu nanti di antara Bolo Mojopahit ini ada yang suka atau ada yang sedang mencari pusaka dengan Dapur Kebolajer. Apalagi ini pamornya ditunjang adalah pamor kerejekian yang besar ini Bu, untuk di esoterinya atau di tuahnya. Ini moga untuk Bolo semuanya bisa dicermati ya untuk dibilah pusakanya. Nah, sambil dilihat sedikit akan saya bacakan tentang filosofi dari dapurnya dulu. Nanti setelah itu kita akan bacakan untuk dituah dari pamornya. Ini adalah Kebolajer, berasal dari dua kata yaitu kebo atau kerbau dan juga lajer yang berarti lurus. Kebolajer memiliki makna dan harapan agar pemilik keris ini bisa memiliki semangat seperti kerbau yang giat bekerja tanpa kenal lelah.
untuk menghidupi keluarganya dengan jalan yang lurus dan tidak menyimpang dari ajaran kebaikan. Konon tuah dari keris kebulajar ini dipercaya dapat menolak wabah penyakit. Selain banyak dimiliki para petani karena tuahnya yang mampu menjauhkan tanaman dari wabah penyakit dan hama, ternyata keris kebulajar ini juga banyak dimiliki oleh para pemimpin dan juga bangsawan tempo dulu. Karena tuahnya ini dipercaya bisa mengamankan daerah kekuasaannya dari wabah. Selain itu juga bisa menambah wibawa dan mengangkat derajat pemiliknya karena keris ini identik dengan tuah yang merupakan manifestasi dari doa dan harapan pemiliknya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu adalah filosofi dan juga tuah ya, dari dapurnya, yaitu dapur kebulajar. Lalu kita lanjut untuk di pamornya. Ini adalah pamor bendo segodo, artinya adalah bendo sebesar gada. Bendo di sini bukan sama artinya dengan benda atau dalam bahasa Indonesia berarti barang, tetapi adalah nama sebuah tanaman atau pohon. Orang Jawa biasa menyebut sesuatu yang dianggap lebih besar dari ukuran normal secara kiasan dengan istilah segodo atau sebesar gada. Bendo di sini juga digunakan untuk mewakili kata bondo yang artinya adalah harta. Jadi bendo segodo bisa diartikan harta yang besar. Pusaka dengan pamor bendo segodo ini diyakini tuahnya dapat membuat pemiliknya lebih gampang mencari rezeki besar dan mengumpulkan hasil yang banyak yang terus berkesinambungan. Pamor ini cocok dimiliki oleh para pedagang atau pebisnis untuk dijadikan sebagai pusaka piandel agar usahanya semakin maju dan mendapatkan hasil yang besar. Karena hidup sejahtera dengan banyaknya harta benda, ini adalah impian banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu adalah filosofi dan juga tuah dari dapur dan pamornya. Ini kalau kita lihat dari filosofi baik itu dapurnya maupun pamornya cocok sekali ya Mas Tony ya. Tadi kalau dari dapurnya tadi kan ini mengingatkan kita supaya kita itu selalu bekerja keras. Nah, sementara kalau dari tuah dari pamornya ini si pemiliknya ini diharapkan mampu mudah mencari rezeki yang banyak. Sekali. Nah, ini ya. Mudah mencari rezeki yang besar dan mengumpulkan rezeki yang banyak, itu seperti itu. Secara berkesinambungan. Nah, karena kan kalau kita melihat untuk di pamornya dia bulat-bulatannya itu besar-besar dan juga gandeng-gandengan kayak gitu. Jadi baris-baris gitu, berbaris-baris. Secara terus-menerus berarti ya rezekinya ya, harapannya seperti itu. Yang besar dan juga berkesinambungan, itu seperti itu. Nah, ini ya, jadi pusaka ini memang benar-benar istimewa ya, bukan hanya istimewa dari bilahnya saja, tapi juga dari makna filosofi dan juga tuahnya. Sungguh luar biasa sekali. Nah, monggo untuk bolos semuanya menawi ada yang suka dengan ini ya, dengan pusaka ini, sedang dengan pusaka ini, monggo panjenengan bisa langsung menghubungi ke nomor admin. Oke, saya rasa sekian dulu untuk video kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan bolos semuanya yang sudah mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Nah, apabila ada kesalahan kami dalam menguraikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dulu dari kami. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.